Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Senta Resia Mudisina Custri, Devita Ika Sapitri, Zahrotushi Syadiyah, Saiful Maulana Zidni Wildani, dan Rosi Meilia Sari. Di sini kami akan memaparkan tentang aplikasi Google GCR, G Drive, dan Spreadsheet. Selayang pandang GCR, G Drive, dan Spreadsheet. Yang pertama, GCR atau Google Classroom merupakan media pembelajaran online yang memungkinkan guru dan murid untuk saling terhubung secara online dari manapun dan kapanpun. Google Classroom menjadi jembatan para guru dalam membuat tugas, membagikan, dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka. Google Classroom dapat merampingkan proses belajar mengajar antara guru dan murid melalui internet. Google Classroom diluncurkan pada tanggal 6 Mei 2014 untuk program Google G Suite for Education. Kemudian layanan ini dirilis secara publik pada 12 Agustus 2014. Pada tahun 2017, Google memudahkan pengguna Google untuk bergabung dalam kelas tanpa harus memiliki Google Apps for Education. Yang kedua, G Drive atau Google Drive merupakan media penyimpanan online berupa cloud storage milik Google yang diluncurkan pada 24 April 2012. Google Drive menjadi salah satu cloud storage yang menyediakan ruang penyimpanan hingga 15 GB secara gratis, paling besar ketimbang layanan cloud lainnya. Dengan adanya Google Drive, pengguna bisa menggunakan untuk berbagai hal seperti backup data, upload file, mengedit file, sinkronisasi dengan perangkat, dan lainnya. Hampir semua produk Google terhubung dengan Google Drive seperti Gmail, Google Dokumen, Google Slide, Google Sheet, dan lainnya yang masih banyak lagi. Dengan integrasi cloud yang baik dari Google memudahkan pengguna untuk bekerja bersama tim, seperti menyelesaikan proyek melalui Google Dokumen hingga melakukan backup data smartphone tanpa takut kehilangan data penting. Yang ketiga, Spreadsheet. Google Spreadsheet adalah program spreadsheet berbasis web, bagian dari G Suite yang dimiliki oleh Google. Program ini dikembangkan oleh Google Labs Spreadsheet pada tanggal 9 Maret 2006 menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Sebelumnya, Google Sheet berasal dari Excel 2 Web yang dikembangkan oleh 2 Web Technologies yang kemudian diakuisisi oleh Google pada tahun 2006. Pada tahun 2010, Google mengakuisisi beberapa program kolaborasi untuk memungkinkan integrasi dengan semua pemegang akun Google. Ini menjadikan Google Spreadsheet sebagai program terintegrasi yang dapat digunakan untuk berkolaborasi dalam proyek dan tugas. Ini juga memudahkan pengguna untuk membuka dokumen jika mereka menggunakan program spreadsheet lainnya. Saat menggunakan Google Spreadsheet, pengguna dapat mengunduh format file yang mendukung Microsoft Excel. Selanjutnya, kami akan mempraktekkan cara membuat ruang GCR, kemudian membuat Google Drive, dan bekerja dalam tim melalui Spreadsheet. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara membuat kelas di Google Classroom, membuat kolom tugas, dan mengelola kelas. Pertama-tama, kita buka terlebih dahulu Google Classroom. Tampilan Google Classroom akan seperti ini. Kemudian, kita ke pojok sebelah kanan atas ada icon plus, kita klik. Di sini ada dua pilihan, yaitu gabung ke kelas dan buat kelas. Jika gabung ke kelas, maka itu sebagai murid atau siswa atau peserta didik, dan jika ke buat kelas, maka itu sebagai guru. Kita klik buat kelas. Ini centang saja, terus lanjutkan. Di sini nama kelas wajib diisi. Misalnya kita tulis dengan nama kelasnya 5 TMA. Kemudian mata pelajaran kita tulis Bahasa Indonesia. Terus langsung kita buat.
Nah, ini kelas kita sudah jadi, yaitu 5 TMA. Di sini ada streaming, tugas kelas, orang, sama nilai. Di bagian sebelah kiri, di bawah nama kelas, ada kode kelas. Kode kelas ini yang akan kita share atau kita bagikan ke peserta didik untuk join ke kelas ini. Nah, tampilan ini disebut dengan streaming, yaitu bagian awalnya. Disinilah nanti akan ada muncul info-info yang kita bagikan di kelas. Kemudian kita klik ke tugas kelas. Di tugas kelas akan ada icon plus atau buat ini, kita klik. Di sini muncul banyak pilihan, tugas kuis, pertanyaan, materi, atau gunakan kembali postingan. Saya akan mencontohkan untuk membuat tugas. Klik. Di sini kita close aja. Diberi judul misalnya UTS. Petunjuk opsional, misal kita tulis kerjakan sesuai dengan soal yang sudah ada. Misal seperti ini, atau ini bebas. Setelah itu untuk lampiran di sini kan kita buat UTS. Untuk lampiran soalnya kita bisa ambil dari Drive, YouTube, buat langsung di sini, atau upload dari yang sudah ada atau yang sebelumnya sudah kita buat, dan bisa juga memasukkan link. Setelah itu kita klik. Di bagian pojok kanan atas ada tugaskan, kita klik sebelah kanannya. Di sini ada tugaskan, jadwalkan, simpan draft, dan hapus draft. Tugaskan jika soal UTS ini dikerjakan langsung oleh siswa. Tapi jika kita pilih jadwalkan, maka kita bisa memilih tanggal untuk siswa mengerjakan tugas tersebut. Misalnya seperti ini. Nah, di sini kita bisa memilih tanggal. Misalnya kita mulai di hari Senin jam 8, kita jadwalkan. Nah, maka di kolom tugas ini, untuk kolom tugas UTS dijadwalkan untuk besok. Ini bisa kita rubah dengan cara klik titik 3, terus kita edit. Misal kita akan mengganti supaya siswa itu bisa langsung mengerjakan, maka kita klik langsung ke tugaskan. Klik tugaskan. Nah, karena tugas UTS harus langsung dikerjakan oleh siswa, maka di sini sudah berwarna biru, yang artinya siswa yang ada di kelas ini bisa langsung mengerjakan soal tersebut. Untuk kolom orang, ini merupakan nama-nama siswa yang nantinya join ke dalam grup kelas ini. Nah, untuk info-info yang seperti guru itu memberikan materi atau memberikan tugas, itu nanti akan muncul di tampilan beranda awal. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengakses atau menggunakan Google Drive. Nah, yang pertama kali harus diperhatikan yakni adalah kalian harus mempunyai akun email sebelum login ke Google Drive. Ya, dan saya yakin semuanya sudah mempunyai email ya. Nah, ini langsung aja ke login Google Drive. Di situ tinggal diklik aja. Nah, nanti tinggal diklik. Nah, kemudian nanti akan tersambung ke Google Drive-nya ya. Kalau misalnya kalian sudah
punya aplikasi dan juga emailnya sudah tersambung di aplikasi Google Drive ini. Kemudian kalau mau upload itu langsung aja ke tanda plus itu ya, yang tulisannya baru, langsung diklik ya. Langsung diklik di situ. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, kemudian diklik yang upload file. Kemudian akan tampilannya ke dokumen yang ada di laptop atau gawai kalian. Nah, di sini tinggal pilih file yang akan diupload, kemudian diklik, kemudian tinggal open dan langsung ke upload. Nah, seperti ini nanti akan ada tampilan seperti ini. Menunggu sebentar untuk penguploadannya. Nah, sudah terupload. Kita tinggal cari file yang sudah diupload tadi. Nah, sudah terlihat ya, ini file yang ini. Nah, FKD keterangan bahasa Inggris kelas 7A ini sudah terupload. Kemudian untuk beberapa akses yang ada di Google Drive ini. Jadi di Google Drive ini ada beberapa akses yang bisa kita gunakan, yaitu dengan cara yang pertama di situ ada kelola akses, tinggal diklik aja ya, teman-teman. Diklik. Kemudian nanti ada tampilan, nah seperti ini, ada akses umum yang dimana di situ dibatasi dan siapa saja yang memiliki link. Nah, kalau yang dibatasi berarti cuma beberapa orang yang dapat melihat file yang ada di Google Drive. Sedangkan siapa saja yang memiliki link, hanya orang-orang yang memiliki link dari Google Drive kalian yang bisa melihat file, bisa mengomentari, dan juga bisa mengedit dari file yang ada di Google Drive kalian. Seperti itu, kemudian klik selesai, dan sudah. Itu, seperti itu. Ya, terima kasih, semoga membantu. Selanjutnya beralih ke spreadsheet. Bekerja dalam tim melalui spreadsheet, pastikan kita sudah login ke Google Drive ya teman-teman. Kemudian klik baru, klik Google Spreadsheet. Akan muncul tampilan seperti di Microsoft Excel teman-teman. Kemudian judulnya kita ganti menjadi daftar nama kelas literasi media. Klik nomor, nama, dan name. Kita blok. Kemudian kita rata tengah. Diberi batas atau bingkai untuk membentuk tabel. Kita sesuaikan teman-teman. Kemudian tabel ini akan diisi oleh teman-teman melalui link yang akan dibagikan lewat WhatsApp group misal. Kemudian klik bagikan. Akan muncul tampilan seperti itu. Pemilik Rosi Melia. Kemudian akses umum di situ masih dibatasi. Kita ganti menjadi siapa saja yang memiliki link. Kemudian pelihat diganti menjadi editor. Hal itu dilakukan agar teman-teman itu bisa mengisi atau mengedit tabel tersebut, bukan hanya melihat atau pengomentar. Kemudian salin link, klik selesai. Kita beralih ke akun lain misalnya. Copy link. Muncul tabel yang tadi. Kemudian kita tuliskan nomor 1, nama Rosi Melia Sari, kemudian NIM 20174010007. Jika teman-teman sudah mengisi, maka pemilik juga sudah mengetahui bahwa Rosi sudah mengisi tabel tersebut. Seperti itu teman-teman. Kemudian selain itu, kita juga bisa mengupload file yang sudah ada ke Google Spreadsheet.
dengan cara klik file, kemudian impor, kemudian upload, pilih file dari perangkat Anda, kemudian kita memilih file yang akan diupload, teman-teman. Oh, ini tidak bisa karena dokumen ya, teman-teman. Berarti harus bentuknya Excel. Kita cari lagi. Contohnya tugas 2 statistik. Ini bentuknya Excel. Klik mengimpor data, kemudian klik buka sekarang. Maka langsung muncul tampilan yang tadi di Microsoft Excel ke Google Spreadsheet, teman-teman. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.